Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin bulanan bersama Majelis Ta'lim Nusaibah dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membahas dua hadis dari Salamah Ibnul Aqwa dan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan dua hadis ini dua-duanya sahih. Yang satu riwayat Muslim, yang satu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, dua hadis ini berbicara tentang masalah nikah mut'ah yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Dan sebelum kita lebih jauh tentang nikah mut'ah, terlebih dahulu kita akan membahas penggunaan kata mut'ah dalam Al-Quran atau dalam dalil. Kata mut'ah dalam dalil, saya sebut dalam dalil karena meliputi Al-Quran maupun hadis, ada tiga makna. Yang pertama, mut'ah dalam arti pesangon. Pesangon yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri ketika terjadi perceraian. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Di situ ada kalimat wa matti'uhunna, berikanlah mut'ah kepada mereka, para istri kalian, 'alal musi'i qadaruhu, bagi orang yang memiliki kelonggaran harta, qadaruhu, ada kadarnya sendiri, wa 'alal muqtiri qadaruh, dan bagi orang yang disempitkan hartanya, qadaruhu, ada kadarnya sendiri, mata'an bil ma'ruf, dengan nilai mut'ah yang sesuai kondisi ma'ruf. Sesuai kondisi ma'ruf, ya, sewajarnya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 236. Kemudian makna mut'ah yang kedua adalah haji tamattu. Makna mut'ah yang kedua adalah haji tamattu. Dan yang dimaksud haji tamattu adalah umrah dulu lalu haji. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Allah taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Maka haji dan umrah kalau sudah dilakukan wajib diselesaikan, tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Fa in uhsirtum, jika kalian tertahan alias tidak bisa melanjutkan perjalanan karena faktor apapun, famastaisara minal hadi, maka silahkan menyembelih hadyu yang mudah bagi kalian. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian
mencukur kepala kalian hatta yablughal hadyu mahillah, sampai binatang hadyu itu tiba di tempatnya. Faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi, siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, misalnya kutunya terlalu banyak, fa fidyatun, maka dia boleh bayar fidyah, min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, baik berupa puasa, yaitu puasa 10 hari, 3 hari di haji dan 7 hari ketika pulang. Au sadaqatin, atau memberi makan 6 orang miskin. Au nusuk, atau menyembelih hadyu. Fa idza amintum, dan jika kalian dalam kondisi aman, enggak ada yang ganggu ketika masuk ke kota Mekah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa yang mau melaksanakan umrah ditamattukan dengan haji. Dan yang dimaksud adalah umrah dulu, lalu tahallul, setelah itu dia bebas melakukan apapun, terus kemudian baru setelah itu berangkat haji. Famastaisara minal hadyi, maka sembelihlah hadyu. Dan di sini bercerita tentang tamattu haji di surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat 196. Baik. Kemudian penggunaan kata mut'ah yang ketiga, mut'ah yang artinya nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sebagaimana nanti yang akan kita bahas hadis ini. Dan ini sudah dinasah, sudah dihapus, sehingga sudah tidak lagi diberlakukan dalam syariat kita. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, kalau Anda mendengarkan ceramah yang menyebutkan mut'ah itu diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 196. Di 236 Allah Ta'ala berfirman tentang memberikan mut'ah bagi wanita. Nah, yang tadi sudah kita sebutkan ya, di mana mut'ah yang dimaksud adalah uang pesangon. Di 236, wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Berikanlah mut'ah, uang pesangon bagi para istri yang kalian cerai. 'Alal musi'i wa 'alal muqtiri qadaruhu, masing-masing punya kadar. 'Alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi yang punya kelonggaran, silakan kasih lebih banyak. Bagi yang hartanya terbatas, ya silakan dikasih semampunya. Nah, kami sampaikan seperti ini mengingat ada ceramah orang Syiah yang mereka bilang dalam ceramah itu, mut'ah itu diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian dia kutip ayat ini, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Berikanlah mut'ah kepada istri kalian, yang punya kelonggaran harta dikasih banyak, yang punya kesempitan harta, yang hartanya sedikit, kasih sedikit. Nah, ini kan penyelewengan terhadap dalil ya. Mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang haram pakai dalil Al-Quran yang diselewengkan ya. Bagi mereka yang gak paham mungkin akan ikut, tapi bagi mereka yang paham, alhamdulillah dia bisa tahu ini pembodohan terhadap masyarakat, penyelewengan terhadap dalil. Padahal yang dimaksud wa matti'uhunna di sini adalah berikanlah uang mut'ah, harta mut'ah, maksudnya apa? Harta pesangon. Bukan maksudnya mut'ah nikah mut'ah. Maka pentingnya mendudukkan sebuah istilah sesuai dengan posisinya agar jangan sampai kita salah paham. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bolehkan kita untuk mut'ah ketika haji. Tapi yang dimaksud mut'ah di situ apa? Haji tamattu. Umrah dulu, kemudian baru setelah itu haji. Kenapa disebut haji tamattu?
dari kata mut'ah yang artinya enak, nikmat. Mata itu artinya sesuatu yang nikmat. Mata'un. Innad dunya mata', sesungguhnya dunia itu kenikmatan yang sementara. Makanya disebut tamattu, ya. Tamattu tangi mangan turu. Disebut demikian karena orang yang haji tamattu itu merasakan kenikmatan. Gimana? Dia sampai di situ umroh, setelah itu tahallul. Nah, ketika tahallul kan semua larangan boleh dilakukan. Lalu setelah itu ihram lagi di tanggal 8 atau tanggal 9. Sehingga ada jeda bagi dia untuk istirahat ketika melaksanakan haji. Baik, selanjutnya kita akan membahas hadis yang ada di Bulughul Maram. Yang pertama hadis dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Penulis menyebutkan wa an Salamah Ibn Al-Aqwa, dari Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan ama Autas, pada tahun Autas, fil mut'ati, untuk melakukan nikah mut'ah, salasata ayyam, selama 3 hari, thumma naha anha, kemudian setelah itu beliau melarangnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Taib. Kemudian hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu beliau menceritakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil mut'ah, untuk melakukan praktek nikah mut'ah, ama Khaybar, ketika peristiwa perang Khaybar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib. Sekarang kita akan membaca syarah untuk 2 hadis di atas. Pertama, kita akan membaca penjelasan untuk hadis dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan Salamah Ibn Al-Aqwa. Salamah Ibn Al-Aqwa namanya Sinan. Al-Aqwa namanya Sinan, atau Salamah Ibn Amr Ibn Al-Aqwa. Berarti Al-Aqwa adalah kakeknya. Beliau termasuk di antara sahabat yang masuk Islam di awal, bersama ayahnya, saudaranya yang bernama Amir. Wa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, dan 3-tiganya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin. Salamah pernah mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali perang. Minha al-Hudaybiyah, di antaranya perang Hudaybiyah, Khaybar, Hunain, wa Yaumul Qirt, dan perang Al-Qirt. Wa kana Jawwari as-Saut, dan beliau Jahwari as-Saut. Wa kana Jahwari as-Saut, dan beliau suaranya kencang. Kharaja Salamah yauman yuridul ghabah. Satu hari Salamah pernah keluar dari rumah untuk menuju daerah Ghabah. Falaqiya gulaman, lalu beliau ketemu seorang budak milik Abdurrahman bin Auf. Fasami'ahu yaqul, lalu beliau mendengar orang ini mengatakan, akhadtu liqaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhadta liqaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu man akhadha? Qala Ghadfan. Apakah kamu melihat ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Salamah tanya, siapa yang mengambilnya? Lalu orang itu menjawab, Ghadfan. Maka Salamah mengatakan, fantalaqtu fanadaitu, maka aku pun berusaha, bahasa kita bengok, ya, memanggil dengan suara yang keras, ya sabaha, ya sabaha.
hatta asma'tu min baini labataiha, sampai suaraku itu bisa mencapai nyebrang lembah. Jadi ini bukit, kan ada lembah ya, terus bukit lagi. Salama teriak di sini, suaranya sampai di sini. Salama teriak di bukit 1, suaranya sampai di bukit 2. Jadi suaranya nyebrang lembah. Tsumma madaitu fastanqadtuha minhum. Lalu aku pun berusaha mencari dan aku selamatkan onta itu dari mereka. Sehingga ini salah satu di antara kepandaian Salamah dalam mencari barang hilang ya, di padang pasir atau di daerah-daerah yang seperti ini ya. Wa kana Salamatu min ahli syajarah ashabil bai'ati ridwan. Dan Salamah Ibnul Aqwa termasuk di antara orang yang ikut bai'at ridwan di bawah pohon radhiyallahu anhum. Ibnu Sa'ad mengatakan, beliau membawakan riwayat sampai kepada Salamah, qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kami sampai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Tsumma kharajna raji'ina ilal Madinah, kemudian setelah itu kami pulang ke Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu fursanina, penunggang kuda yang terbaik, pasukan kavaleri kita yang terbaik hari ini adalah Abu Qatadah, wa khairu rijalatina Salamah, dan pasukan pejalan kaki terbaik. Kalau pejalan kaki itu namanya apa? Infanteri. Pasukan infanteri terbaik adalah Salamah. Waqad i'tazala radhiyallahu anhu an-nasa wa nazala ar-rabada. Dan Salamah di masa fitnah itu beliau memilih untuk i'tizal ya, memilih untuk mengasingkan diri, dan beliau tinggal di daerah Rabadah bersama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita akan lihat makna dari hadis. Dalam hadis itu ada kalimat tahun Autos. Kalimatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah di tahun Autos. Apa yang dimaksud dengan tahun Autos? Tahun Autos. Autos tulisannya kayak gini ya. Baik. Jadi orang dulu nyebut tahun itu berdasarkan peristiwa. Bahkan sampai di zaman kita masih kayak gitu ya. Sampean lahir tahun piro? Aku lahir zaman Gestapo. Lah tahun pinten? Ya kira-kira, nggak gitu. Jadi sampai dia angka tahun aja dia nggak hafal. Tapi berdasarkan apa? Peristiwa. Dan itu tidak jauh dari zaman kita. Baru sekitar 60-an, 70-an tahun yang lalu. Ya, Simbae tahun berapa lahir? Ya kira-kira zaman Jepang Malbu Jogja. Jepang Malbu Jogja ini tahun piro? Putune kan gak ngerti. Karena mereka menandai tahun berdasarkan apa? Peristiwa. Nah, orang dulu juga sama. Tahun gajah. Tahun gajah itu berapa angkanya? Ya sudah, pokoknya pada peristiwa ketika ada pasukan gajah mau nyerang Ka'bah, atau tahun ini. Intinya mereka menyebut nama tahun itu berdasarkan apa? Berdasarkan peristiwa. Dan sah-sah saja. Nah, Salamah dalam hal ini menyebut peristiwanya peristiwa Autos, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberikan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah
di tahun Autos. Salamah hanya menyebutkan tahun Autos. Lalu Autos sendiri itu apa, Pak? Autos. Autos sendiri adalah nama lembah. Autos itu nama lembah. Ada lembah namanya lembah Autos. Coba kita baca di sini. Wa Autosun wadin fi diyari Hawazun min audiyati Taif. Dekat dengan Hunain. Autos adalah sebuah lembah yang dihuni oleh suku Hawazun dan salah satu di antara lembah yang ada di daerah Taif dekat dengan Hunain. Dan musyrikin singgah di lembah Autos untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma intaqalat al-ma'rakatu ila Hunain. Tapi kemudian perangnya pindah ke Hunain. Jadi musyrikin kumpulnya di Autos, tapi perangnya di Hunain. Tsumma inhazamal musyrikun askara ba'duhum fi Autos. Fatammat hazimatuhum fiha ala yadi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian orang musyrik kalah ya, dalam peristiwa ketika mereka kumpul di Autos tadi, dan kekalahan mereka semakin lengkap ketika pasukannya dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu setelah gugurnya Abu Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu fiha. Gugurnya Abu Amir al-Asy'ari di peristiwa Autos. Nah, jadinya begini. Autos nama lembah di Taif. Nama lembah di Taif dekat daerah Hunain. Nama lembah di Taif dekat daerah Hunain. Ya? Ini asal usul nama Autos. Dan tahun itu disebut tahun Autos. Tahun Autos karena terjadi peristiwa itu. Terjadi peristiwa itu. Dan tahun Autos itu sama seperti Fathu Mekah. Sama dengan tahun Fathu Mekah. Karena sama seperti tahun Fathu Mekah ya, di tahun Autos sama seperti tahun Fathu Mekah, maka tahun Autos ya tahun Fathu Mekah itu. Sehingga di sini disebutkan Amu Autos ay sanatu ghazwati Autos wa kana ba'di fathi Makkah fi Syawal. Yang dimaksud di sini adalah kejadian di mana ada Fathu Mekah di tahun itu, dan peristiwa Autos itu terjadi pada bulan Syawal di tahun 8 Hijriah. Jadi kalau Fathu Mekah itu akhir Ramadan. Fathu Mekah itu akhir Ramadan 8 Hijriah. Peristiwa Autos, kita tulis saja perang Autos, itu terjadi tahun berapa? Tahun yang sama, tapi ini di bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Tahunnya sama. Maka tahun itu disebut dengan tahun Autos. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Fathu Mekah selama 3 hari. Tsumma naha anha. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, apakah bolehnya nikah mut'ah itu waktu dulu terjadi di Autos atau terjadi di mana saja? Di sini dijelaskan, lam yaqa fi hadzal hadithi annahum tamatta'u minan nisa'i fi Autos. Dalam hadis ini tidak ada penjelasan kalau mereka melakukan nikah mut'ah di daerah Autos. Wa innamal ladzi fi hadzal hadis. Namun yang disebutkan dalam hadis ini adalah
adanya keringanan untuk nikah mut'ah pada tahun terjadinya peristiwa Autos, yaitu tahun 8 Hijriah. Baik. Sehingga di mana sahabat melakukan nikah mut'ah tidak tahu, tapi saat Salamah bin Aqwa cerita, nikah ini pernah dihalalkan selama 3 hari di tahun Autos, yaitu tahun Fathu Mekah. Mereka mungkin bisa jadi nikah mut'ah di tempat A, di tempat B, di tempat C, ketika mendengarkan rukhsah dari Nabi SAW, ketika mendengarkan rukhsah dari Nabi SAW, tapi kejadian itu tidak di Autos. Selanjutnya, dalam hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati ama Khaybar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek mut'ah pada peristiwa perang Khaybar. Dan Khaybar terjadi tahun kapan? Kita baca di sini. Wa ammal haditsul ladzi yalihi, adapun hadis setelahnya, yaitu hadis dari Rabi bin Sabrah. Ini hadis yang lain. Dari ayahnya, di situ tidak ada batasan waktu dibolehkannya nikah mut'ah dan waktu diharamkannya nikah mut'ah. Peristiwa Khaybar terjadi pada bulan Safar tahun 7 Hijriah. Nah, sementara tadi dikatakan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan di peristiwa Autos, yang itu tahun 8 Hijriah. Faqad kanat qabla Autos, sehingga kejadiannya sebelum Autos, bahkan lebih dari setahun. Waqad waqa'a fi ba'di alfadhi hadits Sabrah inda Muslim, dan disebutkan dalam hadis sebagian lafaz hadis Sabrah yang diriwayatkan oleh Muslim, ma yufidu, yang menunjukkan anna tarkhisa fil mut'ati wan nahya anha kana fi fathi Makkah, yang itu menunjukkan bahwa keringanan bolehnya nikah mut'ah dan larangan untuk nikah mut'ah itu terjadi ketika Fathu Makkah, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu wa huwa qa'imun baina rukni wal bab, pada posisi ketika beliau berdiri antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Walaysa hunaka kabiru ta'arudin baina at-tarkhis fiha wa tahrimiha ama Autos, sehingga tidak perlu kita perdebatkan kok beda sepertinya ada riwayat ini. Sebenarnya enggak beda, cuman sahabat cerita secara parsial. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain. Masih fokus ya. Ini ceritanya panjang misalnya. Judulnya apa ini? Kebaca enggak, Pak? Hah? Sejarah nikah mut'ah. Karena Anda tidak punya layar, jadi Anda enggak bisa baca ya. Ibu-ibu mungkin bisa baca kan ada layarnya di belakang ya. Kenapa layarnya ditaruh di belakang? Karena yang infak ibu-ibu. Baik, sekarang kita lihat di sini. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisaun. Kami pernah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami enggak bawa istri. Dan waktunya cukup lama. Fakulna, maka kami sampaikan, ala nastakhsi, ya Rasulullah, boleh enggak kita mengebiri diri saja daripada nahan seperti ini, boleh enggak kita kebiri saja. Fanahana an dzalik, maka Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan hal itu. Tsumma rakhasa lana an nankiha al mar'ata bithawb ila ajalin, lalu beliau memberikan keringanan bagi kami untuk menikah
dengan para wanita, menikahi wanita dengan mahar kain ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Nah, ini contoh nikah mut'ah yang diizinkan oleh Nabi SAW. Berikan mahar berupa kain, dia sudah sah jadi istrimu dan boleh dibatasi waktu selama sekian hari ketika masih dihalalkan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi tsumma qara'a Abdullah, kemudian Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian haramkan hal baik yang Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, tapi tidak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sudah? Berarti dulu prakteknya pernah dilakukan oleh para sahabat atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini tidak disebutkan keterangan waktunya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Ali, riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW melarang praktek mut'ah, nikah mut'ah dengan wanita, dan beliau juga melarang makan daging keledai jinak yauma Khaybar, pada peristiwa Khaybar. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dari jalur Abu Jamrah, beliau pernah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang mut'ah. Farakhasa, lalu Ibnu Abbas memberikan keringanan akan hal itu. Faqala lahu maula lahu, kemudian ada mantan budaknya yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, innama dzalika fil hali syadida. Mut'ah itu boleh kalau kondisinya genting. Wa fin nisa'i qillatun, dan jumlah wanita sedikit. Kenapa? Di medan perang, sehingga nemu perempuan, ya perempuan kampung di sekitar situ, au nahwuhu, atau yang semacamnya. Faqala Ibnu Abbas, lalu kata Ibnu Abbas, na'am, betul. Jadi kenapa mut'ah dulu itu sempat diizinkan? Karena para sahabat dalam kondisi apa? Mereka sedang perang dan mereka punya syahwat sebagaimana umumnya manusia, tapi gak bawa istri, jumlah wanita sedikit, sehingga diizinkan mut'ah. Dan ini mengisyaratkan bahwa jika memang benar demikian, bisa jadi dinikahi si A, cerai, terus pindah dinikahi si B, cerai, pindah dinikahi si C, cerai, dalam waktu sekian hari. Tapi tentu saja harus istibra' dulu. Istibra' itu apa? Menjalani masa iddah selama haid sekian. Masya Allah. Dan walhamdulillah, praktek nikah semacam ini sudah dilarang dalam agama kita, walaupun masih dilestarikan oleh siapa? Beberapa tokoh Syiah. Tokoh Syiah mempertahankan mut'ah itu ada, mut'ah itu benar, dan seterusnya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah dan Salamah ibn al-Aqwa, mereka mengatakan, kunna fi jaishin fa'atana Rasulullah SAW. Kami waktu itu berada dalam barisan pasukan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami. Faqala, lalu beliau bersabda, innahu qad udzina lakum an tastamti'u fastamta'u. Diizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah, sekarang silakan nikah mut'ah. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikah mut'ah ini sifatnya rukhsah, bukan syariat yang sifatnya berkelanjutan. Jadi rukhsah itu sifatnya sementara, dan setelah itu dilarang untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini materi tentang mut'ah, dan sekarang sudah jadi ciri khas orang Syiah. Sehingga kenapa sebagian lelaki itu bertahan di Syiah, salah satu pertimbangannya adalah apa? Diizinkan nikah mut'ah. Dan enggak karuan sekarang ya. Coba kita baca di sini.
Ini coba kita baca sebagian dari syarat nikah mut'ah. Ada satu web dan nampaknya ini adalah web milik orang Syiah yang bertanya, namanya Ali Kazim Muhammad. Kemudian dijawab oleh tokoh Syiah. Pertanyaannya, apa syarat nikah mut'ah? Apakah benar bahwasanya seseorang yang sudah punya istri boleh nikah mut'ah dengan wanita siapapun? Dan adakah syarat bahwa nikah mut'ah itu wajib bagi mereka yang belum pernah nikah? Tapi kalau sudah pernah nikah, maka sifatnya anjuran. Nah, di sini ada pertanyaan. Kemudian jawabannya, yushtaratu fi zawajil mut'ah iddatu syurutin minha. Untuk pernikahan mut'ah di situ ada beberapa syarat. Di antaranya, alla yatazawwajal bikru illa biidni waliha inda aghlabil fuqaha. Menurut mayoritas fuqaha, maksudnya ulama Syiah, kalau yang dinikahi mut'ah itu masih gadis, maka harus ada izin dari walinya. Yang kedua, antakuna khaliyatan ay ghaira murtabitatin bi zaujin daim au muaqqat. Wanita yang dinikahi tidak punya suami, baik suami selamanya maupun suami sementara. Jadi dia sedang kosong, tidak bersama dengan suami. Wanita tersebut, yang ketiga, tidak sedang masa iddah jika dia merupakan janda atau orang yang dicerai oleh suaminya. Kemudian nikah harus melalui akad. Alladzi yadhkuru fihil mahr wal muddah. Maharnya disebutkan, waktunya disebutkan. Maharnya harus disebutkan, waktunya harus disebutkan. Tidak boleh muslim menikahkan orang kafir selain, atau menikahi wanita kafir selain wanita ahli kitab. Dan tidak boleh bagi muslim untuk menikahi wanita ahli kitab idza kana mutazawwijan min muslimatin inda ba'dil fuqaha, kalau dia punya istri muslimah. Baik, kemudian di sini juga disebutkan di antara syaratnya adalah wanita itu bukan mahramnya atau dia punya suami dan syarat-syarat yang lainnya. Baik, dari sekian syarat tadi Anda bisa lihat, ada wali enggak? Ada wali enggak? Ada, khusus yang masih gadis. Tapi kalau sudah bekas atau sudah janda? Sudah janda. Ini masalahnya mut'ah ya, bukan nikah normal. Tapi kalau sudah janda mut'ah, enggak usah pakai wali. Udah? Harus ada saksi enggak? Di sini enggak disebutin saksi. Enggak harus ada saksi. Baik. Jadi dalam nikah mut'ah Syiah itu boleh tanpa wali, boleh tanpa saksi. Enggak kebayang lelaki guide perempuan check in, mereka berada di dalam ruangan hotel, sudah, terus akad. Yang penting pokoknya ada akad. Syarat utamanya adalah nyebut mahar dan nyebut waktu. Baik, aku nikahi kamu dengan mahar 1 juta rupiah selama 5 jam. Loh, boleh, harus nyebut waktu. 5 jam. 5 jam itu berarti jam berapa? Nah, kita masuk jam 12 malam. Berarti besok pagi jam 5 pagi sudah harus pisah. Sudah? Dan itu jadi suami istri menurut Syiah. Selesai salat subuh berjamaah mereka berdua. Setelah itu salim, pulang. Wanita ini bukan lagi istrinya, karena kesepakatannya 5 jam. Dengan mahar berapa? 1 juta rupiah. Masya Allah. Andai kan kayak gini halal, gimana kira-kira yang terjadi pada Mas Tingkir?
A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Model seperti ini ada dalam syariat kita. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat kita ini sebagai syariat yang suci, sehingga praktek yang menjijikkan seperti yang tadi kita bahas tidak ada di tempat atau dalam syariat Nabi Muhammad SAW karena sudah dihapus. Selanjutnya kita tambahkan tentang masalah nikah tahlil. Tentang masalah nikah tahlil, di sini cuma 2 hadis ya. Wa ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menceritakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang melakukan nikah tahlil dan lelaki yang menjadi tujuan pernikahan tahlil. Lelaki menjadi tujuan pernikahan tahlil. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Nah, sebelum kita bahas itu, saya kasih ilustrasi dulu ya, biar kita paham seperti apa sih nikah tahlil itu. Ceritanya begini. Si A menikah dengan X. Lalu setelah sekian tahun sering berantem sampai akhirnya si A menceraikan istrinya X 3 kali. Cerai 1 tahun 2019, cerai 2 2021 akhir pandemi, cerai 3 2024 pasca pemilu. Dah? Lalu karena sudah cerai 3 kali di waktu yang berbeda, maka X statusnya bukan lagi istrinya si A. Nah setelah itu si A jadi caleg, menang ya, kan tadi pasca pemilu. Si A jadi anggota legislatif. Maka X kembali pingin bergabung dengan si A. Pingin kembali ke si A. Si A juga masih senang dengan X. Sudah. Tapi karena sudah cerai 3, mereka nggak bisa nikah ulang maupun rujuk. Si B sebagai pahlawan kesiangan, bangun jam 7 siang, bangun jam 7 pagi kok 7 siang. Sudah. Lalu menawarkan diri kepada si A. Begini saja wahai si A, kalau orang sudah dicerai 3, itu kan gak bisa balik lagi ke suami pertama, kecuali apa? Dinikahi lagi oleh lelaki yang lain. Gini aja, nanti si X akan saya nikahi ya? Setelah itu saya ceraikan. Setelah cerai, kamu boleh nikah lagi dengan si X. Maka si A ini namanya muhallal lahu. Namanya apa? Muhallal lahu. Orang yang menjadi tujuan dilangsungkannya nikah tahlil. Si B ini namanya muhil, orang yang mau melakukan tahlil. Sehingga kesepakatan ini jadinya pernikahan yang batal. Nikah tahlil termasuk di antara nikah batil. Dan statusnya dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika terjadi nikah tahlil, haram hukumnya bagi siapapun untuk kembali merujuk. Sudah? Sehingga bagi suaminya tadi enggak boleh balik lagi karena enggak normal pernikahannya. Pernikahannya tidak normal. Selanjutnya, coba kita lihat di sini ada footnote. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, at-tahlil alladhi yuwati'una fihi ma'az zawj lafdhan aw urfan. Tahlil adalah ketika orang itu bersepakat dengan suami
dengan suami yang menceraikan tadi, baik secara kesepakatan lisan maupun kesepakatan tidak tertulis, untuk menceraikan si wanita, atau dia berniat menikahi, ayyan wizauj dzalika mahramun, atau suami meniatkan hal itu dalam rangka untuk mengharamkan. Jadi dari awal memang niatnya bukan untuk nikah, tapi dari awal niatnya apa? Biar ini nanti setelah saya cerai bisa nikah lagi dengan suami pertama. Rasulullah SAW melaknat pelakunya dalam banyak hadis. Dan di hadis yang lain Nabi SAW menyebut at-tais al-musta'ar, pejantan yang disewakan. Ya. Al-muhil itu disebut sebagai apa? Pejantan yang disewakan. Dan beliau melaknat al-muhallil dan muhallallah, si A dan si B dua-duanya dilaknat. Wa kadza mithlu Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Umar wa ghairuhum lahum bidzalika atharun masyhura. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar dan yang lainnya. Mereka punya beberapa athar yang terkenal. Yusarrihuna fiha bi anna man qasada tahlil biqalbihi fa huwa muhallil. Mereka menegaskan, siapa yang sudah punya niat untuk melakukan tahlil dalam hatinya, maka status dia muhallil. Wa illam yashtarithu fil aqdi, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Wa sammauhu sifahan. Wala tahillu limutallaqatiha al-awwal bimithli hadzal aqd. Dan bagi suami yang menceraikan pertama kali enggak halal untuk melakukan akad semacam ini. Wallahu alam. Jadinya ketika si B berhasil menikahi X lalu X dicerai, maka A belum boleh nikah dengan X karena enggak normal. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Dan hadis berikutnya satu lagi ya. Wa fil bab, dalam bab yang sama dari Ali bin Abi Thalib, riwayat ulama 4 yaitu ashabus sunan kecuali Nasai, tapi tidak disebutkan matan karena matanya sama seperti di atas. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas pernikahan bagi orang yang pernah berzina, pernikahan bagi mantan pezina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Coba kita break sejenak, saya tak ditanda.
Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba kami bacakan, Ustaz. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, ibu saya meminta saya untuk melakukan ruqyah mandiri dengan tujuan agar segera mendapatkan jodoh. Bagaimana sikap saya terkait dengan ini, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu memerintahkan untuk ruqyah mandiri dengan tujuan biar dapat jodoh. Kalau Anda tidak sedang diguna-guna atau sedang kerasukan jin, Anda tidak perlu mencurigai diri Anda sendiri. Artinya saya wanita normal, nggak ada masalah apa-apa. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan jodoh bagi saya, sehingga pernikahannya tertunda. Tapi tidak ada masalah kalau masing-masing orang meruqyah dirinya sendiri dengan tujuan apapun. Karena Nabi SAW termasuk yang rutin meruqyah diri beliau sendiri. Beliau rutin meruqyah sebelum tidur, membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rutin setiap malam. Bahkan sampai ketika beliau sakit parah menjelang wafat, sehingga tangan sudah tidak bisa digerakkan. Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu diambil tangan Nabi SAW, ditiupkan ke tangan beliau, kemudian diusapkan oleh Aisyah dengan tangan Rasulullah SAW. Jadi tangan Nabi SAW dipegangi Aisyah, dipakai untuk ngusap-ngusap. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Maka siapapun diperbolehkan untuk meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan ruqyah yang dia hafal, termasuk doa pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau baca ayat kursi, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Alhamdulillah, kita yang sudah belajar agama, ahli tauhid insyaallah, ahlu sunnah insyaallah, sudah begitu familiar dengan bacaan-bacaan semacam ini. Artinya Anda tidak perlu merasa aneh ketika meruqyah diri sendiri, karena kita sudah sering melakukan itu. Dan demikian pula ruqyah dengan membaca surat-surat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengidap hipertiroid dan itu mempengaruhi siklus haid saya menjadi tidak teratur. Seperti contoh, bulan kemarin dalam 11 hari haid, 8 hari haid hanya sedikit flek darah tapi tidak terputus dalam sehari. Setelah itu lanjut 4 hari haid banyak. Apakah selama 11 hari itu saya boleh tidak sholat? Atau saya sholat di saat 4 hari haid banyak saja, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi awal mulanya sedikit atau awal mulanya banyak? Di sini nggak dijelaskan, Ustaz. Tadi kan 11 ya? 11 hari. 11 atau 12? 11. 8 tambah 4? 11 hari haid. Kemudian 8 hari haid, hanya mungkin 11 harinya haid, tapi yang 8 hari sedikit flek darahnya. 8 hari flek. 4 hari banyak. 4 hari banyak. 8 tambah 4? 12. Baik. Nggak penting matematikanya ya, yang penting hukumnya sekarang. Kalau ngeflek tadi yang Anda alami itu bukan darah. Misalnya ngeflek kuning, ngeflek coklat, apalagi keputihan, itu semuanya tidak dihitung haid. Haid itu darah. Kata kunci haid itu darah.
Maka seperti apa yang terhitung sebagai haid ketika yang keluar darah? Jika yang keluar kuning, coklat dan seterusnya itu bukan haid, kecuali pada satu keadaan. Jika kuning, coklat dan seterusnya itu yang selain darah ya, pokoknya cairan selain darah. Jika cairan selain darah itu keluar nyambung dengan haid, jadi keluar darah baik jumlah banyak atau sedikit, terus setelah itu keluar kekuningan, kecoklatan tapi panjang dan nyambung dengan yang pertama, maka barulah yang ini terhitung haid. Tapi kalau yang keluar itu putus, misalnya haid, darah, terus setelah itu putus, suci 2 hari, terus keluar lagi dalam bentuk kekuningan atau bentuk coklat atau cairan keruh dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak dihitung sebagai haid, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, fleknya ini kalau haid gimana, Pak? Kalau fleknya darah haid tapi sedikit-sedikit, spot darah tapi enggak berhenti. Keluar seperti itu terus, baru kemudian akhir-akhir banyak. Kalau demikian maka perhitungannya haid. Sehingga haid Anda selama 12 hari. Dan haid 12 hari itu masih normal, karena batas maksimal haid setengah bulan, 15 hari. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz izin bertanya, anak saya mau menikahi gadis yang tidak tahu nasabnya, karena gadis itu diambil dari RS sejak bayi. Apa kalau saya sebagai seorang ibu tidak merestui pernikahan itu, berdosakah saya Ustaz? Apa saya termasuk menzalimi gadis itu? Dan seandainya tetap anak saya menikahi gadis itu, nanti wali nikahnya siapa? Dan gadis itu binti siapa Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau sekiranya pernikahannya mau tetap dilanjutkan, maka yang jadi wali nikah adalah wali hakim. Sehingga nanti orang tua asuhnya menyampaikan secara terus terang bahwa anak ini saya ambil dari rumah sakit dan sekarang mau kami nikahkan. Nah, biasanya nanti pihak KUA yang akan memberikan kebijakan untuk mengambil alih perwalian, karena tidak dikenal ini orang tuanya siapa, bapaknya siapa, nggak dikenal. Maka nanti dia bisa nikah dengan wali hakim. Dan anak Anda itu menikah dengan wanita ini, bukan menikah dengan bapaknya atau ibunya ya. Maka walaupun tidak diketahui ini anaknya siapa, dia kan nikah dengan putri ini, bukan nikah dengan orang tuanya. Karena dia tidak berdosa ketika ditinggal oleh orang tuanya. Wanita ini tidak berdosa ketika ditinggal oleh orang tuanya. Dia bisa jadi setelah dilahirkan ditinggal oleh orang tuanya di rumah sakit, apapun sebabnya. Apakah anak ini berdosa? Tidak. Lalu ditolong oleh seseorang sebagai orang tua asuhnya sampai dibesarkan hingga siap untuk menikah. Kalau itu jadi alasan semua orang untuk menolak dia menikah, maka dia tidak akan bisa menikah selamanya. Padahal dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Oleh karena itu, memang nasab salah satu kelebihan, tapi bukan segalanya. Kalaupun misalnya wanita ini nikah dengan wali hakim, nikahnya sah, dan semoga ini jadi tambahan pahala bagi lelaki yang mau menikahinya, karena dia menikahi wanita ini dalam keadaan nasabnya nggak tahu seperti apa. Baik. Terus dia dibintikan ke siapa, Pak? Ya, kalau nggak ada akta ya tidak perlu memaksakan pembintian. Tapi kalau mau diaktakan maka ditulis namanya Abdullah, anak dari Abdullah, dan Amatullah. Amatullah itu berarti kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Anak ini terlahir dari pasangan Abdullah dan Amatullah.
Abdullah siapa? Ya Abdullah, semua orang adalah Abdullah. Amatullah siapa? Semua wanita adalah amatullah. Jadi dibuat nama yang mubham, tidak jelas. Namun yang jelas dia adalah anak manusia. Dan semua manusia adalah Abdullah dan amatullah. Itu yang paling selamat. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, kalau ada anak yatim yang tidak dikenali orang tuanya, fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Anda bisa lihat keterangan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab. Jadi di masa jahiliyah adopsi anak itu sampai ngubah nasab, sehingga nggak ketrek lagi bapaknya siapa, wah dah hilang dah. Saking lamanya sehingga anak ini sudah kehilangan nasab bapaknya, tapi dinasabkan kepada orang tua angkat. Maka setelah Islam datang semacam ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak pernah menjadikan anak angkat kalian sebagai anak keturunan kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu adalah ucapan dusta yang keluar dari mulut kalian. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah hanya berfirman yang benar dan Dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak itu dengan menyebut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu yang lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau enggak tahu nama bapaknya gimana? Fa ikhwanukum fid din wa mawalikum, jadikan sebagai saudara seagama. Anak ini saudara saya, yaitu saudara apa? Seiman. Karena saya enggak tahu bapaknya siapa, maka statusnya saudara saya. Sehingga kalau mau dimasukkan di akta ya, fulan family lain. Nah, statusnya apa? Family lain. Kan ada itu ya, status family lain. Dan maksudnya adalah saudara. Wallahu a'lam. Baik, untuk jamaah ikhwan, ada yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz? Jamaah putri, cukup? Baik, alhamdulillah pembahasan tentang masalah mut'ah Bapak-bapak tidak tertarik ya, karena nggak bisa dipraktekkan. Beda dengan ta'addud, kalau ta'addud mungkin mereka tertarik ya. Nah, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.